Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Irfan Syah dari program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam proses pertanian tersebut diimbangi dengan adanya penyuluh pertanian, di mana penyuluh pertanian membantu para petani dalam mengakses informasi pertanian. Pertanian di Indonesia berkembang dengan adanya penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian mengembangkan inovasi berbagai macam untuk mengembangkan pertanian di Indonesia yang lebih baik dan ke arah yang profesional. Penyuluh pertanian berkembang di Indonesia mengajarkan bagi para petani untuk mengetahui lebih banyak pertanian yang ada di Indonesia dan mengembangkan pertanian yang maju, mandiri, modern di sektor pertanian Indonesia. Kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun 1905, yang pada saat itu dipimpin oleh Menteri Pertanian Profesor Dr. Maysor Trapp, didampingi oleh 5 orang penasehat pertanian sebagai pegawai Departemen Pertanian yang diperbantukan pada Pangreh Praja pada tahun 1908. Pada tahun 1910 dibentuk Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dengan nama Dinas Penyuluhan Pertanian. Pada tahun 1976 sistem laku diperkenalkan dengan dikeluarkannya SK Menteri Pertanian nomor 664 tahun 1978 tentang Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian antara dinas atau badan atau lembaga di sektor pertanian dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Dengan adanya aturan tersebut, maka Balai Penyuluhan Pertanian menjadi basis atau posko dari kegiatan pertanian di kecamatan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan penyuluhan pertanian makin berkembang dan kian dimantapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau SP3K. Kehadiran undang-undang ini merupakan sebuah momentum untuk memulai menjalankan pendekatan dan strategi penyuluhan yang lebih modern di Indonesia. Di era industri 4.0, Indonesia mulai menjalankan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan teknologi. Tak lupa juga pada bidang pertanian. Bagi seorang penyuluh, menerapkan pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi dengan menggunakan salah satunya yakni cyber extension. Cyber extension merupakan mekanisme pertukaran informasi pertanian dalam sistem penyuluhan pertanian melalui area cyber, dengan tujuan untuk mempercepat arus berbasis teknologi ke tingkat akhir atau petani serta membangun komunikasi secara interaktif. Sebagai seorang penyuluhan pertanian berupaya memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber pembelajaran yang di dalamnya terdapat informasi pertanian, salah satunya yaitu menggunakan cyber extension. Cyber extension diluncurkan langsung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Cyber extension merupakan media baru bagi penyuluh untuk melakukan tugasnya karena cyber extension ini lebih efektif dan efisien bagi penyuluh untuk mentransferkan ilmunya kepada para petani. Mengapa demikian? Karena materi yang dikupas dalam cyber extension ini lebih luas dan lebih mendalam sehingga meningkatkan kualitas informasi penyuluh dan meningkatkan arus IT atau informasi teknologi kepada para petani.
Dalam dunia pertanian, akses teknologi, informasi, dan komunikasi sudah berkembang hingga ke pelosok desa. Dengan diluncurkannya Cyber Extension oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Cyber Extension berkembang dengan pesat. Penggunaan Cyber Extension dapat diakses melalui telepon seluler. Penggunaan Cyber Extension memudahkan bagi para penyuluh dan para petani untuk mengakses informasi pertanian yang lebih mudah. Namun dalam hal itu, ada juga Cyber Extension memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Cekidot. Adapun kelebihan dari Cyber Extension yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, terutama pada masyarakat pertanian di pedesaan. Meski belum semua daerah dapat mengakses Cyber Extension, namun berbagai keberhasilan pemanfaatan ini sudah ditujukan di berbagai daerah di Indonesia. Khususnya masyarakat petani yang memanfaatkan teknologi ini untuk pertukaran informasi dan pemasaran produk pertanian yang berujuk kepada peningkatan kesejahteraannya. Sedangkan mengenai kekurangannya meliputi kelemahan dan menetapkan teknologi informasi yang terletak pada manajemen penggunaannya, seperti komitmen dan kebijaksanaan belum konsisten, serta kemampuan manajerial petani pada bidang teknologi dan informasi. Rendahnya komunikasi di kalangan petani, rendahnya sumber daya manusia dalam menerapkan aplikasi informasi, serta rendahnya kultur berbagai dan dokumentasikan data. Dengan demikian, penggunaan Cyber Extension sangat membantu para penyuluh dan para petani dalam mengakses informasi-informasi yang berhubungan dengan pertanian, sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun kalian berada. Sekian dan terima kasih.